lagi dengan saya Sylvia Ratnajuwita, dosen pengampu mata kuliah Universitas untuk bidang studi Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 dengan materi kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Seperti yang kita tahu, biasanya tidak hanya kalian, termasuk saya juga, kita sering kali menggunakan bahasa yang tuturan kalimatnya itu tidak efektif. Contoh halnya, yang paling kita suka lakukan, kayak misalnya, sebenarnya kayak itu kan sudah mau menunjukkan contoh, misalnya juga sudah mau menunjukkan contoh, itu kan suatu bentuk kalimat yang tidak efektif. Atau kita suka mengatakan, kalau misalnya lagi istirahat, lagi di kantor, entah lagi sama temennya, mau ke kantin, misalnya ruangan kita ada di atas, kita katakan, gue mau turun ke bawah nih. Itu juga termasuk contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena turun sudah menyatakan ke bawah. Kalau gue mau turun nih, turun sudah pasti ke bawah. Gue mau turun ke bawah nih, itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Atau kalau kita lagi pesan ojek online, kan suka ditanya, Mbak pakai baju apa? Mas pakai baju apa? Ntar kita jawab, saya pakai baju warna putih ya Pak. Putih itu sudah menyatakan warna. Nah, kita suka masih menyebutkan, saya memakai baju berwarna putih. Nah, itu adalah suatu pemborosan kata, pemborosan makna, karena tanpa dituliskan kata warna pun sudah ditunjukkan sama kata putih. Jadi di situ juga sudah menggunakan kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat efektif itu sendiri pengertiannya adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula. Kalau misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari kita lagi nanya sama temen, lagi ngapain? Makan enak, makan, atau kenyang sekali, makan sangat banyak gitu. Gue tadi makan sangat banyak. Sangat saja sudah menyatakan lebih ditambah banyak, makan sangat banyak. Itu juga termasuk kalimat yang tidak efektif. Kan bisa langsung dikatakan, tadi gue makan banyak nih gitu. Oke. Nah, unsur kalimat efektif itu apa saja sih? Kita sebenarnya sudah sering melihat subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan. Hanya saja mungkin pastinya biasanya suka terlupakan atau sudah dilupakan. Nah, kalau kita lihat dulu subjek itu pelaku. Kalau misalnya saya buat kalimat kita pakai kalimat sederhana, saya sedang makan, saya sedang presentasi, itu saya sedang mengajar. Subjeknya adalah pelakunya. Pelakunya apa? Adalah saya, gitu. Terus predikat, gitu. Predikat apa sih? Kalau predikat adalah sesuatu yang dikerjakan. Biasanya yang digunakan adalah bentuk kata kerja. Entah kata kerja yang sudah diberikan imbuhan ataupun kata kerja bentuk dasar. Saya berbicara di depan umum. Kata predikatnya bagian yang berbicara. Atau kemarin gue ngomong sama temen gue, itu apa? Walaupun itu bentuknya kalimat tidak baku, tapi kita bisa menelaah mana bagian subjek, mana bagian predikat. Kemarin gue ngomong sama temen gue, ya kan? Kemarin itu merupakan keterangan waktu. Terus gue itu saya, berarti adalah subjek, pelakunya. Ngomong adalah predikat yang dilakukan. Nah, sama temen gue apa? Sama temen gue ini adalah yang ditujukan. Kalau yang ditujukan itu berarti apa? Objek. Itu contoh kalimat tidak baku yang bisa kita telaah unsur kalimat efektifnya. Atau mungkin sederhananya, saya memegang handphone, saya memegang telepon genggam.
Saya itu adalah subjek, memegang predikat, telepon genggam objek. Nah, kalau kalimatnya seperti itu bisa kita pasifkan. Kalau kita pasifkan jadinya telepon genggam dipegang oleh saya. Jadi telepon genggamnya di sini posisinya diganti ke depan dengan diberikan unsur predikat yang bersifat pasif. Yang tadinya saya memegang telepon genggam menggunakan kata kerja berimbuhan berawalan me, diganti telepon genggam dipegang oleh saya, yang akhirnya predikatnya menjadi pasif menggunakan imbuhan di. Gitu. Pelengkap. Kalau pelengkap tuh gini, kalau misalnya saya bertemu teman lama saya. Nah, teman lama itu kan sudah menjelaskan si teman. Nah, pelengkap itu adalah penjelas dari si objeknya. Atau misalnya saya memegang bola yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau di sini bola, menerangkan si bola, berarti dia adalah pelengkap menjelaskan si objek gitu. Nah, kalau keterangan itu keterangan banyak. Keterangan bisa ada keterangan cara, keterangan waktu, keterangan tempat. Misalnya kalau waktu, saya belajar di pagi hari. Saya subjek, belajar predikat di pagi hari. Di pagi hari adalah keterangan waktu. Dia berlari dengan cepat. Dia subjek, berlari predikat, dengan cepat keterangan cara gitu. Oke. Untuk unsur kalimat efektif sekian dulu.